nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Faud dari Prodi TLM tingkat 1A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hematologi analyzer. Nah teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang hematologi analyzer ini? Nah jadi, hematologi analyzer adalah alat yang digunakan oleh seorang analis kesehatan untuk mengukur sampel darah. Nah teman-teman, alat ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Nah alat ini mampu mendiagnosa penyakit yang diderita oleh pasien, seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih hematologi analyzer ini? Nah, teman-teman, jadi hematologi analyzer ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap. Dengan cara apa? Dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedensi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Nah lanjut, apa saja yang termasuk dalam pemeriksaan alat ini? Nah ini yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu pemeriksaan darah lengkap atau DL. Yang kedua, pemeriksaan hemoglobin. Dan yang ketiga, pemeriksaan hematokrit. Dan yang keempat, pemeriksaan jumlah darah atau kelainan eritrosit, sel darah merah. Kemudian pemeriksaan jumlah dan kelainan leukosit atau sel darah putih. Bagaimana sih prinsip kerja hematologi analyzer ini? Nah teman-teman, jadi prinsip kerjanya yaitu sampel darah yang ada dilakukan pencampuran dengan menggunakan campuran reagen. Untuk apa? Untuk terjadi proses yang disebut dengan hemolyzing. Nah, dari proses ini akan dibagi menjadi beberapa tujuan. Seperti dapat mengukur leukosit, trombosit, maupun eritrosit. Nah, teman-teman, jika sudah, maka semua data dari sampel darah tersebut akan ditampilkan dalam layar monitor. Cukup mudah bukan? Nah, tapi teman-teman perlu diingat, walaupun mudah, penggunaan alat ini harus dilakukan oleh seorang yang benar-benar sudah ahli di bidang ini. Contohnya seperti analis kesehatan. Jadi teman-teman yang belum ahli di bidang ini, jangan pernah coba-coba karena ini menyangkut dengan sampel dari darah manusia. Oke lanjut, fungsi hematologi analyzer. Nah mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, memangnya fungsi dari hematologi analyzer ini apa sih? Nah jadi teman-teman, fungsi dari alat ini yaitu untuk pemeriksaan darah secara lengkap, yaitu pemeriksaan hemoglobin, kadar leukosit, kadar eritrosit, hingga dengan kadar trombosit. Tak hanya itu teman-teman, alat ini juga mampu mendeteksi atau mendiagnosa beberapa penyakit yang berhubungan dengan darah, termasuk diabetes dan kanker darah. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke cara menggunakan alat hematologi analyzer ini, teman-teman harus tahu dulu jenis-jenis dari alat ini. Nah jadi alat ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada semi otomatis dan yang kedua ada otomatis. Nah, jadi untuk semi otomatis pada tipe ini proses dilusi atau percampuran sampel darah dengan keagulan harus dilakukan secara manual. Jadi tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama. Namun beberapa instansi kesehatan, baik di lembaga penelitian, rumah sakit, ataupun klinik, masih ada yang menggunakan jenis ini, yaitu jenis semi otomatis. Yang kedua yaitu otomatis. Nah, berbeda dengan semi otomatis, jenis ini memiliki banyak kelebihan pada proses pemeriksaannya. Nah, prosesnya itu dilusi, hemolyzing, atau percampuran sampel dengan reagen pada alat. Itu perhitungannya itu display dan print out akan dilakukan secara otomatis, sehingga proses pun akan berjalan cepat dan efisien. Nah,
tipe yang satu ini akan lebih terasa efisien sehingga lebih banyak digunakan dalam instansi kesehatan. Cara menggunakan hematologi analyzer. Oke teman-teman, untuk cara ini yaitu tidak terlalu sulit, namun harus disertai dengan ketelitian yang tinggi dan dilakukan oleh seorang ahli kesehatan atau seorang analis kesehatan. Perlu diingat teman-teman, alat yang satu ini menggunakan sampel dari darah manusia. Jadi, sebelum menggunakan alat ini, pastikan teman-teman sudah mengambil sampel darah yang sudah disimpan di dalam tabung. Nah, terus cara menggunakannya yaitu yang pertama-tama yang harus teman-teman lakukan yaitu hubungkan kabel power dengan listrik. Selanjutnya hidupkan alat. Nah, kemudian lalu alat akan melakukan pengecekan dan akan ada tampilan menunggu di tampilan layarnya. Nah, kemudian sebelum sampel darah dimasukkan, pastikan sampel dalam tabung tersebut sudah tercampur dengan antikoagulan secara sempurna dengan cara dihomogenkan dengan benar. Nah, lalu teman-teman, tekan tombol wheel block yang terdapat pada layar. Lalu tekan tombol ID untuk mengukur nomor sampel. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak tertukar. Nah, kemudian tekan bagian atas dari sampel. Untuk apa? Untuk membuka dan meletakkan sampel tersebut. Jika sudah, klik tombol run untuk menjalankan. Nah, terus teman-teman tunggu dalam beberapa saat. Maka hasil dari pemeriksaan tersebut pun akan keluar secara manual atau secara otomatis. Nah, pada tampilan layar atau secara otomatis pada tampilan layar. Nah, ingat teman-teman, jika semua tahap sudah dilakukan, jangan lupa untuk mencatat hasil yang sudah dilakukan. Karena percuma dong kalau kita menggunakan alat ini tapi sebelum itu setelah selesai kita tidak mencatat hasil tersebut, maka akan jadi sia-sia. Jadi jangan lupa untuk mencatat hasil dari pemeriksaan tersebut. Nah, pasti teman-teman akan berpikir dan bertanya-tanya, wah, alat ini sangat canggih. Memangnya kelebihan dari alat ini apa sih? Nah, ini nih. Jadi, kelebihan dari alat hematologi analyzer ini adalah penggunaan sampel, waktu dan akurasinya. Nah, jadi pada penggunaan sampel, alat ini hanya menggunakan sampel lebih sedikit dibanding manual. Kemudian, waktu. Nah, dengan proses yang singkat tentu akan berpengaruh dengan waktu yang berlangsung. Penggunaan alat ini hanya membutuhkan waktu 2-3 menit saja, sehingga lebih efisien dari segi waktu. Kemudian, yang terakhir yaitu prosesnya yang singkat. Nah, tak hanya proses yang singkat, namun akurasinya itu yang dihasilkan alat ini tak diragukan lagi. Karena apa? Karena alat ini sudah melalui berbagai pengujian dan quality control yang sudah sangat tidak diragukan lagi. Mungkin itu saja materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Faud dari Prodi TLM tingkat 1A. Nah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tes PCR. Nah, jadi apa yang teman-teman ketahui tentang PCR ini? Nah, jadi PCR merupakan singkatan dari Polymerase Chain Reaction atau PCR. Nah, adalah tes yang dilakukan untuk mendeteksi dan menganalisis sebuah bakteri, sel atau virus di dalam tubuh manusia. Tes PCR ini pada umumnya itu dilakukan dengan cara mengambil sampel darah yang kemudian teman-teman akan dilakukan tes di laboratorium. Oke teman-teman, kita lanjut ke prinsip kerjanya. Nah teman-teman, pada prinsip kerja PCR itu digunakan sebanyak 2 primer yang didesain mengapit di daerah DNA yang ingin diperbanyak. Nah teman-teman bisa dilihat pada gambar. Nah, setelah primer berikatan dengan DNA template, itu teman-teman, untaian tunggal DNA itu akan diperpanjang oleh enzim DNA polimerase dan
daerah yang diapit akan terkopi. Nah, apakah kalian tahu teman-teman bahwa prinsip kerja PCR ini mencontohkan DNA di dalam tubuh manusia dapat diperbanyak. Nah, fenomena ini disebut sebagai replikasi DNA. Karena teman-teman, setiap sel di tubuh manusia harus terus diperbanyak atau harus terus diperbarui dan terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan usia. Maka dari itu teman-teman, DNA di dalam tubuh manusia juga harus ikut diperbanyak karena setiap sel tubuh kita membutuhkan unit DNA. Nah teman-teman, pada prinsip kerja PCR itu digunakan sebanyak 2 primer di desain mengapit pada daerah yang ingin diperbanyak. Nah itu teman-teman bisa dilihat pada gambar. Itu adalah primer 1 dan primer 2 yang didesain mengapit pada daerah yang ingin diperbanyak. Oke lanjut teman-teman. Apa sih fungsi dari PCR ini? Nah teman-teman, jadi fungsinya yaitu untuk membentuk cetakan RNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan waktu tertentu. Nah, jadi itu adalah fungsinya ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut ke cara kerja dari PCR. Nah teman-teman, jadi cara kerja dari alat ini yaitu kunci dalam pelaksanaan PCR ini membutuhkan tag polimerase, primer DNA template, dan nukleotida atau blok pembangun DNA. Nah, jadi teman-teman, keseluruhan bahan tadi itu digabungkan dalam sebuah tab bersama faktor yang dibutuhkan oleh enzim dan melewati siklus pemanasan dan pendinginan berulang. Nah, jadi teman-teman, yang memungkinkan terjadinya aplikasi DNA. Nah, oke teman-teman, lanjut. Oke lanjut teman-teman. Beberapa penyakit yang dapat digunakan menggunakan tes PCR ini. Nah, jadi yang pertama yaitu HIV. Yang kedua ada hepatitis B dan C. Yang ketiga ada CMV atau cytomegalovirus. Yang keempat ada infeksi virus HPV atau human papillomavirus. Yang kelima yaitu gangguan kencing nanah. Yang keenam penyakit seksual chlamydia. Dan yang ketujuh infeksi bakteri. Yang kedelapan batuk renjan. Dan yang kesembilan yaitu COVID-19. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya bahwa efek samping dari tes PCR ini apa sih? Nah, teman-teman, efek itu tidak berbahaya karena sebenarnya teman-teman, tes PCR ini tidak memberikan efek samping yang berkepanjangan karena efeknya itu seperti rasa nyeri pada area hidung atau rasa memar sewaktu-waktu. Jadi, mengenai tes PCR ini sangat aman. Jadi teman-teman yang ingin melakukan tes PCR, silakan pergi. Jangan karena takut akan efek sampingnya, karena efek sampingnya tidaklah berbahaya. Karena efek sampingnya itu tidak berkepanjangan, jadi tidak berbahaya. Jadi teman-teman yang mau pergi tes PCR, silahkan. Aman, oke? Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.